Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang alhamdulillah sudah kita laksanakan salat tarawih di malam yang ke-19 di Masjid Sriati. Dan semoga kita dan keluarga telah benar-benar dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Melanjutkan saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita butuh nasihat, tidak ada orang yang sempurna. Maka masing-masing kita saling mengingatkan. Kami yang matur di hadapan Bapak Ibu semuanya berusaha untuk benar-benar bisa melaksanakan dan mengistiqomahkan, berhati-hati dengan apa yang kami ucapkan dan kami sampaikan. Bapak Ibu semuanya berusaha bersama untuk menggapai keberkahan khususnya di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pertemuan pertama, doa baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Bekal terbaik kita untuk diri kita, anak, istri, keluarga kita adalah ilmu. Karena dengan ilmu semua terbuka, keberkahan serta kemuliaan di akhirat kelak. Insya Allah dunia akan mendapatkan bonusnya juga, insya Allah. Lalu wa min qalbil la tahsya, sebagaimana kita tahu bahwa sumber dari segala apa yang kita lakukan itu bersumber daripada hati kita. Jika hati kita tenang, semua akan tenang semuanya. Ibarat hafalan Al-Quran saja, jika hanya dihafal di pikiran bisa hilang. Tetapi ketika sudah dihafal dengan hati, insya Allah ya di luar kepala dengan penuh hati kita bisa kita pertahankan sampai ajal nanti, insya Allah. Lalu yang ketiga, Nabi bersabda, wa min nafsil la tushbah, dari hawa nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita punya keinginan, ya betul Bapak Ibu? Keinginan kita itu banyak sekali. Ketika ditulis itu 1 lembar, 2 lembar, ya, misalkan keinginan kita diberikan surga oleh Allah, maka rantetan bawahnya prasyarat surga itu banyak sekali. Maka hawa nafsu yang tidak pernah terpuaskan ini mesti kita kelola. Karena dalam diri kita itu, kalau dalam surah Asy-Syams Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah aku ilhamkan pada manusia fujur, kecenderungan berbuat buruk, atau substansi kasar, atau emosi. Wa taqwaha, kecenderungan berbuat baik, atau ya substansi halus istilahnya, atau hati nurani kita. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tubuh kita itu ada 2 dimensi yang tidak bisa dihilangkan satu persatu. Tergantung kita, yang dominan itu fujur apa takwa. Kalau yang dominan fujur ini, naudzubillah, tsumma naudzubillah, dia tidak beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang dominan takwa, maka yang tampak dia adalah orang-orang yang mukminin, mukminat, sholihin, sholihat. Amin Allahumma amin. Maka hawa nafsu, hawa itu keinginan,
Nafsu itu jiwa, harus kita pagari. Mari kita lihat ya, dalam tarbiyah Islamiyah ada 7 hawa nafsu. Kalau dalam Al-Quran ada 3 yang disebut setidaknya. Tidak usah melihat kanan kiri kita, cukup melihat diri kita. Mungkin istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kita termasuk kategori yang memiliki hawa nafsu seperti apa. Terus berbenah diri, terus ya berbuat baik untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah 12, surah Yusuf ayat 53, awal juz 13. Sing apal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu ammarah. Kalau kita sering dengar dengan amarah, nafsu yang berkecenderungan untuk menyalahkan orang lain, mendiskreditkan orang lain, memojokkan orang lain, yang tampak dalam dirinya, lisannya menggebu-gebu, ditampakkan pula oleh Allah ketika orang marah itu. Maaf ya, matanya merah, hidungnya mendengus-dengus, gitu, jelek makanya. Atau perbuatannya dengan ngamuk-ngamuk. Wah ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nafsu amarah ini harus kita redam. Yang betul menurut teori, tapi sulit ya. Yang betul itu tegas, bukan marah. Sabda Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang otot, kawat, balung, besi, leher, beton, urat, kabel. Tidak, tetapi alladzina yamlikuna indal ghadab, orang yang bisa menahan saat dia marah. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya sering belajar karena bablas nggak salah itu. Orang marah itu ada model 4. Kita termasuk yang mana? Tidak usah melihat orang lain, diri kita saja. Yang pertama, orang yang tik-tik nesu, tik-tik marah, dikit-dikit marah. Tapi ketika dia marah, dia sulit untuk melupakan. Jadi memorinya di sini adalah kesalahan orang lain semua. Hebat orang itu Pak. Ngeleng-ngeleng salahe wong liya. Nggak pernah ngeleng-ngeleng salahe dhewe. Paling buruk. Yang kedua, orang yang sering marah, jadi Pak, dia marah, dia mudah untuk melupakan. Yang ranemen orang nesu. Nah itu. Yang ketiga, orang yang jarang marah, sekali dia marah sulit untuk melupakan. Bahkan sampai 7 turunan. Deleng terus. Wes pokoke anyar mbek kowe dadi godhong aku mau nyuwek. Dadi banyu mau nyawuk. Dadi iwak tak pangan. Boleh namanya. Lalu yang keempat, orang yang jarang marah, ketika marah dia mudah melupakan. Inilah Bapak Ibu. Kita bisa melihat kok. Contoh dia sekarang, kalau Nabi Muhammad jauh kita tidak bisa, begitu luar biasa beliau sifatnya. Pimpinan kita Bapak Ibu, kan kita diperlihatkan. Ada yang ngamuk-ngamuk, weh kamu sini, weh gitu ada kok. Weh sini, ada yang begitu. Tapi ada pemimpin yang lemah lembut. Ya, cukup nanti waktu yang akan membuktikan. Maka ada istilah orang Jawa, ya, lirik menteri, esem bupati apa boleh Pak? Itu kayak ya. Dumak tuli. Kita negara yang mana itu? Pakai apa tidak itu? Nah, satu ketika contoh Bapak Ibu ya. Saya pernah melihat antri di pom bensin Seraten gitu ya, jam salam itu. Antri biasa itu. Ada Pak, orang depannya itu kesenggol nalpotnya makndul gitu belakangnya. Motornya luka juga tidak. Dia jatuh juga tidak. Biset ya orang. Tapi teh muni-muni pol-polan. Gembira apa dijak kabeh, juluk dijak sing sikile papat. Wah, kan gitu. Hanya karena gitu. Ini bermangan nopo manusia kan gumur itu. Nauzubillah min dzalik. Jangan kita demikian Bapak Ibu.
Marah itu menunjukkan bukan wibawa kita, tapi menurunkan derajat kita. Bisa dipahami Pak Ibu? Jelas? Nah, amarah yang kedua disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan dalam surah Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Lawwamah ini kecenderungan istilahnya introvert ya, punya rasa cemas, punya rasa minder, punya rasa gek piye ya, selalu merenungi dan ketakutannya berlebihan. Dia itu tidak bagus. Bagi kita seorang mukmin mestinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa galau, tidak ada rasa takut dan khawatir, karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bagus Bapak Ibu. Preventif sifat hati-hati itu bagus. Tapi kalau sudah terlalu hati-hati, itu juga Masya Allah ya. Kita punya kekayaan misalkan ya. Ini contoh yang agak simpel. Kita punya segempok emas ya, misalnya. Masnya berapa kilo Pak ya? Kalau saya hampir 70 kilo Mas Firin ya. Sak kepok emas ditaruh di brankas. Brankas itu dikunci. Kunci itu ditaruh di brankas, taruh di lemari. Lemarinya dikunci. Lemari taruh di dalam kamar. Kamarnya di kamar, di dalam rumah. Rumahnya dikunci. Rumah ada pagernya dikunci. Ada satpamnya coba. Ini contohnya. Hati-hati boleh, tapi jangan berlalu. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang harus kita upayakan setiap saatnya. Firman Allah surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu mutmainnah, pembawaannya tenang, pembawaannya cool, tenang, betul-betul tenang, tidak berusaha berusuh, tidak sembrono, tidak terlalu khawatir, tapi lebih kepada hati-hati yang terukur. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita, istri kita, anak kita yang ada di mana, tidak usah melihat pada orang lain. Jangan kita menjadi orang yang sumbu pendek, tik-tik nesu, jangan. Ya, kalau sesekali mungkin ya, mungkin kalau kita menghilangkan kan kadang sulit. Sesekali ya, tapi ketika sekali marah itu jangan diingat-ingat sampai 7 turunan ya. Sak turun ada yang aja ngasih ya, harus dah selesai. Jadilah orang yang bisa dan mudah untuk memaafkan. Jangan seperti maaf ya Pak Radis ya, kamu sudah saya maafkan, tapi tidak aku lupakan. Itu pada wae jare Pak. Jadi kalau udah maaf ya sudah diselesaikan. Wong kita dia begitu juga tidak akan menurunkan harkat martabat kita. Kesimpulannya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu kita, keinginan kita, hawa nafsu kita itu harus kita tata. Nafsu kita terbesar kita, keinginan kita adalah kelak kita dengan keluarga semoga dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala daya kekuatan, berkah karunia yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk menggapai kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu di hadapan Allah kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini kita gapai untuk menuju kepada inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan dengan bertakwa pada Allah dengan sepenuh hati kita. Semoga kita dan keluarga benar-benar terjaga, keinginan kita, hawa nafsu kita dijaga untuk senantiasa berpegang teguh untuk menjadi nafsu yang mutmainnah, tenang, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, karena kita memiliki Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam,
Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.